Ya, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kata kelasnya tolong disiapkan. Baik. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Wa qabla kalimanadullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya saya mau mengabsen ketua kelasnya Muhammad Herul Umam. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Muhammad Asrul Mahindra dengan alasan sakit. Ya. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, selamat pagi Anda semua. Pagi. Jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu kita masuk pada materi aturan kosinus. Kemarin kita sudah belajar tentang aturan sinus. Ya, adapun kompetensi dasar kita sama dengan yang kemarin, yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Terus tadi kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita kemarin itu kita belajar tentang aturan sinus. Nah, sekarang kita belajar tentang aturan kosinus. Nah, melalui diskusi kelompok, Anda diharapkan dapat menjelaskan aturan sinus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. Nah, sekarang perhatikan slide di atas untuk aturan kosinus. Kita punya aplikasi dalam kehidupan. Kita bisa gunakan aturan kosinus ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya persilakan kepada salah satu anggota kelompok 3 untuk membacakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari aturan kosinus pada gambar yang kedua. Ya, silakan Muhammad Herul. Pada gambar 2, dalam hal navigasi aturan sinus dan kosinus merupakan hal yang penting untuk penentuan jarak kapal ataupun pesawat terhadap titik acuan sangatlah penting. Ya, jadi ini nanti berlaku pada soal jurusan 3 angka ya, kita akan dapatkan nanti. Selanjutnya untuk gambar 3, saya persilakan kepada kelompok 1. Ketua kelompok 1 silakan membaca. Pada gambar 3, bidang astronomi juga tidak bisa lepas dari aturan sinus dan kosinus. Bagaimana menentukan jarak-jarak antar planet ataupun jarak-jarak benda, ruang angkasa lainnya yang jelas tidak bisa kita ukur secara langsung. Ya, jadi banyak sekali kegunaan dari aturan
kosinus ini ya. Jadi bisa digunakan pada navigasi kapal itu di dunia apa namanya pelayaran ya. Jadi kalau ada yang mau jadi pelayar harus tahu aturan kosinus. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ada yang mau bercita-cita jadi astronot. Jadi ini berlaku di bidang astronomi. Jadi itu menghitung jarak-jarak bintang dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ini sangat berguna ya. Terutama trigonometri ini memang banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi prasyarat. Nah, ini teorema Pythagoras sudah semua dipelajari. Siapa yang mau memberikan pengertian dari atau bunyi dari teorema Pythagoras? Saya persilakan pada anggota kelompok 2. Ya, saya persilakan pada Ananda Nikmatul Khairia ya untuk memberikan jawaban. Silakan. Berdiri nak. Jadi teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya dan berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, jadi berlaku pada segitiga siku-sikunya. Anda bisa perhatikan segitiga ABC ini. Ini segitiganya siku-siku di mana? A. Siku-siku di sudut A. Nah, kemudian berlakulah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat atau BC kuadrat sama dengan B kuadrat. Kalau B kuadrat berarti AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini lebih dipersingkat jadi dia pakai satu huruf saja. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga siku-siku di atas. Jadi ini segitiga siku-siku ABC. Saya ingin satu orang menjelaskan kembali materi kita yang telah lalu untuk perbandingan trigonometri sin alfa, kemudian cos alfa dan tan alfa. Siapa yang bersedia? Ya, silakan Muhammad Khairul Anam dijelaskan, kemudian tuliskan di sini sin itu bagaimana, cos itu bagaimana, dan tan itu bagaimana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, di sini kita dapat melihat segitiga A, B, C. Di mana sisi depan segitiga siku-siku itu adalah BC, sedangkan sisi samping segitiga siku-siku ini adalah CA, sedangkan sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah AB. Dapat kita ketahui bila sin alfa sama dengan sin demi atau sisi depan per sisi miring, kemudian cos alfa atau bisa kita singkat dengan cosami disebut sisi samping plus sisi miring, kemudian tan alfa atau tan desa adalah sisi depan per sisi samping. Ya, beri aplaus untuk temannya ya. Ya, itulah tadi perbandingan trigonometri yang dijelaskan oleh temannya. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari bahwa sinus alfa itu disingkat dengan Sin alfa. Selanjutnya kosinus alfa disingkat dengan Cos alfa. Untuk tangan alfa disingkat dengan Tan alfa. Selanjutnya kosekan. Cos alfa. Ya, kosekan alfa itu disingkat dengan kosek alfa. Selanjutnya sekan alfa disingkat menjadi Sek alfa. Untuk kotangan disingkat menjadi Cos alfa. Ya. Nah, selanjutnya tadi yang sudah dijelaskan juga oleh temannya bahwa untuk sin alfa itu adalah sisi depan per sisi Miring. atau kita singkat dengan sin Demi. Ya, sin demi BC per AB atau A per C ya. Selanjutnya untuk cos alfa sudah dijelaskan juga tadi bahwa sisi samping per sisi Miring. atau kita singkat dengan Cosani. cosani. Selanjutnya tan alfa adalah sisi depan per sisi Samping. atau kita singkat dengan Tan desa. Ya, tan desa. Ya, tadi itu sudah Anda bisa membedakan antara perbandingan trigonometri
simetris alfa, cos alfa, dan tangan Alfa. Sekarang waktunya kita untuk mengerjakan LKPD. Nah, dalam LKPD ini Anda akan menyelesaikan yang pertama, yaitu menemukan rumus aturan kosinus. Kalau kemarin menemukan rumus aturan sinus. Kemudian yang kedua, menyelesaikan soal yang berhubungan dengan aturan kosinus. Ya, silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Saya bagikan ini kelompok 1 ya. Ini materi. Ya, untuk semua kelompok perhatikan. Kelompok 1 sudah dapat LKPD-nya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Nah, yang pertama untuk lembaran pertama Anda tuliskan di situ nama anggota kelompok. Selanjutnya Anda baca masalah yang ada. Yang pertama itu menemukan rumus aturan kosinus. Ya. Setelah menemukan rumus aturan kosinus, selanjutnya Ananda mengerjakan soal yang ada di situ ya, yang berhubungan dengan aturan kosinus. Untuk contohnya ada di lembaran materi, ini namanya buku siswa ya. Itu sudah saya bagikan. Jadi untuk contohnya Anda temukan sendiri bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Ya, bagaimana hasil diskusi kelompoknya? Apakah sudah selesai? Nah, kelompok 1 silakan dikasih naik di tempatnya. Saya mau lihat. Ya, sudah selesai ya. Kelompok 2 sudah selesai? Ya, sudah. Kelompok 3 diskusinya sudah. Kelompok 4. Ya, sudah selesai semua ya. Ya, beri aplaus untuk semua kelompok. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Nah, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 1 ingin mendiskusikan tentang menemukan rumus aturan kosinus. Jadi perhatikan di segitiga sekarang sudut ABC. Keterangannya yaitu A sama dengan panjang sisi A sama dengan besar sudut di hadapan sisi A, B sama dengan panjang sisi B sama dengan besar sudut di hadapan sisi B, C sama dengan panjang sisi C adalah besar sudut di hadapan sisi C. Pada sudut DBC, sin B sama dengan H per A. H-nya yaitu adalah A sin B. Cos B adalah DB per A. DB-nya yaitu A cos B. AD sama dengan AB kali DB sama dengan C kali A cos B. Pada sudut ADC, siku-siku di D, B pangkat 2 yaitu AD pangkat tambah C D kuadrat. B2 D pangkat 2 sama dengan C kali A cos B pangkat 2 tambah A sin B kuadrat. C2 sama dengan C2 kali 2 AC cos B tambah A kuadrat. Maka ditentukanlah aturan kosinus tersebut, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi. Ya, saya persilakan kelompok lain untuk menanggapi. Ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak ada. Oke ya, beri aplaus untuk kelompok 1 ya.
Ya, nah itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya untuk yang soalnya saya persilakan kepada kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan satu contoh dari materi sinus tersebut. Yang pertama, tentukan panjang sisi ketiga suatu segitiga. Jika diketahui A sama dengan 10 cm, B sama dengan 12 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Diketahui A sama dengan 10 cm, B sama dengan 12 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Ditanyakan, berapakah sudut C-nya tersebut? Ya, di sini cara penyelesaiannya yaitu berupa rumus C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2AC cos C sama dengan 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat kurang 2 kali 10 kali 12 cos 60 derajat sama dengan 100 ditambah 144 dikurang 240 kali 1/2 sama dengan 244 dikurang 120, maka hasilnya C kuadrat sama dengan 124. C sama dengan akar kuadrat 124 adalah 11,14 cm. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita mengenai aturan sinus. Saya persilakan kepada kelompok 4 untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kami dari kelompok 4 yaitu aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pandang segitiga. Dan rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A, B kuadrat tambah C kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AC cos B, C kuadrat tambah A sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 4. Oke, demikianlah pembelajaran kita mengenai aturan sinus dan kosinus pada kegiatan kita. Untuk aturan sinus kemarin adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk aturan kosinus ada dua rumusnya ya. Ini kalau misalkan ditanyakan salah satu sisinya, boleh Anda pakai yang ini. Atau Anda ditanyakan sudutnya, berarti Anda pakai yang rumus yang kedua ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kita belajar kembali materi kita yaitu semanfaat ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelasnya disiapkan. Baik. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurus.